Selamat datang pada materi subtopik 1.1, jenis dan sifat material teknik. Materi ini merupakan bagian dari pelatihan pengetahuan bahan dan proses produksi pada bidang manufaktur. Bapak dan Ibu, dalam sub 1.1 jenis dan sifat material teknik ini akan membahas konsep material teknik, struktur logam, diagram pencairan pembekuan logam, perolehan logam, sifat-sifat umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep material teknik. Bahan atau material alami yang disediakan oleh alam tanpa campur tangan manusia, seperti minyak bumi, biji besi, bahan dalam hutan alami, batu bara dan asbes. Termasuk juga diantaranya adalah bahan mentah, bahan baku, bahan bantu. Pengelompokan bahan baku dan bahan bantu dapat kita lihat pada bagian berikut ini. Pertama, kelompok bahan baku logam. Terdiri dari logam-logam besi dan logam non-ferro. Pada logam besi dibagi menjadi bahan baku tempa, contohnya adalah baja konstruksi dan baja perkakas, dan bahan baku tuang contohnya adalah baja tuang dan baja tuang kelabu. Pada logam non-ferro dibagi menjadi tiga, yaitu logam berat, yang memiliki berat 5 gram per cm kubik, contohnya adalah timbel dan tembaga. Yang kedua adalah logam ringan yang memiliki berat di bawah 5 gram per cm kubik, contohnya adalah magnesium dan aluminium. Yang ketiga adalah logam mulia, contohnya adalah emas dan perak. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur logam. Semua bahan terbentuk dari atom-atom. Atom terdiri atas sebuah inti dan selubung. Selanjutnya inti tersusun dari proton-proton bermuatan listrik positif dan netron-netron netral. Di dalam selubung, elektron-elektron bermuatan listrik negatif mengelilingi inti pada orbitnya. Setiap atom mengandung proton dan elektron dalam jumlah yang sama. Oleh sebab itu, sifat elektris dari atom adalah netral. Atom logam dan atom non-logam dapat dibedakan melalui jumlah elektron pada orbit luarnya. Berikut ini adalah contoh macam-macam butiran logam, yaitu butiran yang menyerupai logam, butiran yang berbeda-beda dalam logam, dan butiran tempat cacat dalam logam. Jika pengerahan semua butiran dalam suatu kisi hampir sama, dinamakan tekstur. Adapun yang disebut dengan logam paduan adalah bahan baku logam yang terdiri atas sedikitnya dua elemen yang berbeda, dan diperoleh melalui pencairan serentak. Adapun bentuk kristal dari logam paduan diantaranya, kristal campur sisipan, kristal campuran substitusi, dan kristal campuran gabungan substitusi dan sisipan. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram pencairan dan pembekuan logam. Diagram pencairan dan pembekuan logam adalah sistem yang menunjukkan indikasi perilaku unsur paduan selama proses pemadatan dan perubahan bentuk struktur sebagai hasil dari pendinginan lambat dalam keadaan padat. Diagram ini digunakan untuk memahami karakteristik logam paduan yang digunakan sebagai bahan teknik serta proses perlakuan panas pada beberapa jenis paduan. Adapun beberapa diagram tersebut adalah diagram temperatur terhadap waktu, diagram pencairan pembekuan tembaga nikel, diagram pencairan pembekuan bismut kadmium. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara memperoleh logam. Logam diperoleh dari batu-batuan yang mengandung logam atau ikatan logam yang dapat dipergunakan. Disebut biji. Untuk memperoleh biji logam, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu penambangan, pemecahan dan pengayakan, pemisahan, pemurnian. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat umum logam, yaitu sifat fisik dan sifat teknis serta bentuk baja di pasaran. Sifat fisik di sini difokuskan kepada sifat kekuatan logam, yaitu kemampuan logam untuk menahan beban atau gaya yang bekerja pada permukaannya tanpa terjadi deformasi atau perubahan bentuk permanen. Salah satu cara mengetahui sifat fisik kekuatan logam adalah dengan pengujian pembebanan terhadap logam, di antaranya, pengujian pembebanan tarik, pengujian pembebanan tekan, pengujian pembebanan genting, pengujian pembebanan bengkok, pengujian pembebanan puntir. Selamat, Bapak Ibu telah selesai mempelajari materi subtopik jenis dan sifat material teknik.